Assalamualaikum. Kemana aku sidoyan makan. Nah, saiki aku lagi ono nang kawasan Karangmenjangan. Aku arep nang studio Teja ketemu ambek seniman. Wah, seniman ini seniman terkenal. Wah, pokoknya mewakili Indonesia, membanggakan lah pokoknya. Nah, mari ini ada langsung aja kira-kira ono opo nang jero iki. Nah, iki jarene kegiatan ini mengundang beberapa relawan. Nah, relawan itu bermacam-macam, dari beberapa relawan anak dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Nah, mari langsung aja takut-takut. Nah, iki studio Teja. Iki anaknya nang ngarepe Karangmenjangan rumah sakit. Nah, iki sono Om Eko saka perwakilan relawan peduli pendidikan anak. Nah, ini sudah ada beberapa teman-teman di sini. Ada Pak De, ada Om Kris dari perwakilan Muda Bersedekah. Sekarang kita cari dulu Budenya. Di manakah Bude? Oke, alhamdulillah saiki aku ketemu karo sing duwe omah iku Bu Swandayani. Saiki ada lagi kupatan nang studio Teja. Nah, Bu, ini kan lagi kumpul-kumpul, Bu. Kita lagi ngapain aja nih, Bu? Ya, merayakan kupatan Idul Fitri tahun 2020. Oh ya, Bu. Iya. Minal aidin wal faidin. Ngapunten ngang kata. Sami-sami. Nah, Ini kupatan bikin sendiri nggih. kok lucu Bu ini kupatnya, Bu. Dong, ketuk ucel ini, ucel. Ya. Gini, Jadi artistik tau? Jadi temanya hari ini kita lagi kupatan ya, Bu. Iya, jadi nanti ngambil sendiri, diiris sendiri. Oh, gitu. Gitu. Nggak Jadi ada lontong. yang diiriskan itu, nggak ada, Bu. Boleh nih kalau ada yang minta tolong saya. Terima kasih, Bu. Nah, ini kan masih suasana lebaran nih, Bu. Mungkin ada pesankah ke relasi atau apa bagi teman-teman yang selama ini pernah membantu? Apa, Bu? Ya, kayak kemarin ada Ibu kan habis launching buku. Ya, berapa hari yang lalu memang barusan diadakan di studio Teja ini launching peluncuran buku Perjalanan Garis Teja Sumina. Ya. Ini di studio Teja acaranya. Kemudian waktu sudah berlalu mendekati Idul Fitri, ya akhirnya kita merayakan Idul Fitri dengan keadaan protokol COVID-19. 19. Tetap social distancing Tetap ya. terjadi keramah tamahan teman-teman, biarpun harus ada jarak, Iya. harus pakai masker. Tetap budaya kumpul itu Tetap masih budaya ada, tapi kumpul. hanya Iya. kita tetap protokoler, Bu ya. Betul, kita tetap harus saling menjaga, tetap saling silaturahmi, tidak Iya. bersentuhan tapi ya. Betul. Jadi hanya pakai salam, Iya. Jadi, sampurasun. jadi memang kita tetap agak boleh meninggalkan budaya namanya lebaran. Meskipun kondisi apapun tetap kita junjung namanya budaya lebaran. Pokoknya NKRI. Yes. NKRI nomor 1. Bu, ya ini kan kemarin kan habis Surabaya habis ulang tahun. Yang Oh, ke iya. 727. Adakah kenangan atau pesan buat Surabaya semakin sepuh ini? Yang jelas Surabaya harus maju, harus rukun, Rukun. harus tetap bonek. Tetap bonek. Yang jelas bonek itu keren, tapi yang penting ya keren yang bagus ya, yang simpatik. Ya. Tuh, jadi selamat ulang tahun Surabaya. Biasanya kalau ulang tahun Surabaya itu yang tahun-tahun lalu itu saya belanja loh. Wah, gimana, Tapi Bu? sekarang ini aduh, saya Dibatasi. dibatasi karena mall juga nggak bisa sembarangan kita Ya. belanja-belanja. Nggak sembarangan, Bu ya. Tapi yang penting tetap bersyukur, tetap berkumpul dengan keluarga, sehat, bahagia. Ya. Belanja itu bisa kapan saja. Itu yang penting bisa kumpul. Buat apa belanja kalau nggak bisa kumpul? Nah, itu yang paling utama, Bu ya. Nah, selama ini kan di studio Teja ini kan saya tahu kan ada apa namanya kedainya. Berdampakkah dengan adanya ini? Dengan Wah, itu COVID-19? pertanyaan yang bagus itu. Iya, Sebenarnya saya kepingin sekali ya segera dibuka, segera banyak teman-teman datang, teman yang baru juga datang, Iya. jadi ngeriung di sini.
dengan gembira ria, ada saja pembahasan ya seni Yang ibaratnya kumpul lagi kan Ibu kayak tahun-tahun cuman biasanya. karena Covid ini agak sedikit ditutup, Betul. agak ya mau nggak mau menjadi rumah biasa saja gitu, nggak Ya. kedai gitu. Tapi tetap bisa kan teman-teman ngobrol di sini. Ya, hanya itu saja yang kita bisa membuka. Tapi kalau untuk penjualan umum kayaknya kita belum, Terbatas sih ya. masih dibatasi. Iya. Bu, ini kok saya kok bau-bau aroma masakan. Bikin apa Bu ini Bu? Kok Tempat itu kan temannya Ha-ha. opor. Ya. Berarti ini Ada- bau opor. Di ini manakah ada. itu? Ada di samping sana. Tapi Aha, belum Bu. dituang tuh kayaknya, Bolehkah karena saya lihat? teman-teman belum kelihatan. Nah. Ini kita senang yang tradisional. Ada petolo. Nah, Oh, itu petolo. dengan petolo. Buka dengan petolo. Wah, ini masakan kuno ini betul loh. Tapi ini belum diisi, mau diisi dulu Pak. Nanti deh. Oh, ini lontong ya. Oh, ada lontong, ada kupatnya. Oh, siap ini berarti langsung. Jadi teman-teman belum berkumpul ini ceritanya. Jadi kalau udah kumpul semua baru kita mulai makan, disajikan dengan. Rencananya nanti ngundang siapa aja Bu ini? Kita ini mau ngundang yang sudah hadir. Ini nih yang punya Surabaya punya cerita, Mas Ipong dan Oh, Adi. iya. Nanti kita diajak Iya. ngobrol tuh. Terus ada Para relawan. relawan Relawan sosial lah kayak sosial. begini Ini ada Mas Eko, Mas Ada Mas Krishna. Krisna, panjenengan juga. Ini Oh, suami iya. saya juga selalu mendampingi dengan sukacita. Terus nanti ada Pak Lutfi. Pak Lutfi ya. Dari apa itu Pak? Pak Lutfi itu dari penggerak apa UKM Doli Kini. Itu lagi mau datang dan berjalan. Ada Mas Leo Gemati. Wah, itu guru Kemudian, saya itu. Iya, itu mau hadir di Guru sini. fotografi saya. Itu karyanya saya pampang di situ. Wah, Ada Muda, Asmara, Iya. Pinky, itu salah satu yang cukup berkegiatan dengan kami di Studio Teja. siap. Itu seorang teknisi. Rame berarti nanti Wah, ya bisa lumayan dipastikan lah. ya. Tapi yang pasti tetap ada jaga jarak. Siap. Tetap. Yang penting nggak kehabisan kupatannya. Ya, banyak sekali. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Memang ini apa namanya, hari ini khas khusus acaranya. Lebaran di Studio Teja. Nah, Bu, monggo kita ngobrol aja sama teman-teman, kita gabung tanya-tanya mengenai apa aja ya. Nah, jadi nanti kita yang di sebelah ini saya lihat sudah ada beberapa teman. Iya. Nah, nanti kita ngobrol sama-sama. Monggo kita jalan. Nah, selamat siang, ada Mas Ipong. Mas Ipong ini saya kenalnya di Surabaya, sejarawan muda. Kemudian ada Mas Krishna dari Muda Bersedekah. Terus kemudian ada satu lagi, mana dia kok hilang? Ketok nek wajah ini justru Mana dia? Oh, itu Om Eko lagi itu namanya. Kan kepada Mas Eko. Itu Om Ditunggu di lobi. Om Eko itu dia juga fotografer juga apa namanya? pemuda Anggengon. Dia salah satu relawan apa namanya? Anak. Nah, monggo kita ngobrol di sini. Dede. Kita bersama Mas Ipung dahulu. Nah, Oh, Ipung dulu berarti saya cilik. ya, Dahulu. Ipung sekarang. Mas Ipung, nah kita kan masih suasana Lebaran nih. Ya, minal aidin wal faizin. Woi, Mohon maaf langsung lahir dan sigap batin. ya. Dan juga dalam suasana masih ulang tahun Surabaya. Ya, Kira-kira adakah yang ingin disampaikan buat kota tercinta ini? sebenarnya untuk kota tercinta ya, selamat ulang tahun buat kota Surabaya. Senang mungkin melihat kota ini bertambah usianya ya. Ya, Tapi sayangnya ada beberapa catatan yang mungkin kita sendiri perlu garis bawahi ya. Jadi kita jangan sampailah di usia yang bertambah tua atau bertambah Ya. dewasa lah. Surabaya ini akhirnya kehilangan Surabayanya sendiri. Jadi terutama generasi mudanya ya. ya, Sekarang kita berada di antara penduduk demografi penduduk yang lebih terutama generasi mudanya. Jadi ojo kehilangan Surabaya ini lah. iya. Jadi saya itu sempat buat catatan ke teman-teman Boni Writer Forum
Takut ketilang. Ya Allah, Busan ini memang orang yang lucu. Di balik tadi dia terlalu famous, ternyata dia lucu. Wawancara pakai helm, ya Allah. Oke, lanjut Mas Ibu, maaf. Intermezzo. Ya inilah contoh generasi milenial yang terdahulu. Ya, Mehlianial. Lihat. Ya lanjut. Alupurinal. Alupurinol. Wah, itu obat itu Mas. Oh kau lagi sponsor. Iya. Sensor. Iya sensor. Oke lanjut. Jadi waktu itu buat tulisan di teman-teman Connect Writer Forum dan juga alhamdulillah teman-teman itu punya pendapat yang sama. Jadi gini loh, sungguh senang rasanya melihat ulang tahun Surabaya, Iya. tambah usia, tapi kenapa kok dari dulu hanya Bung Tomo ataupun cerita-cerita itu melulu yang dijadikan sebuah Betul. penanda. Kenapa tidak Gombloh ataupun cerita-cerita nostalgia Kobong ini pabrik es menjadi penghias kota. Jadi Si pabrik es kok Kobong. Kan di sini es yo. PMK Kobong itu sepi. pabrik es Kobongan ya ana nang Surabaya. Nah kuwi Ya, kebetulan kejadiannya dekat rumah Buswan sini kan. Petojo. Iya, yang sekarang jadi rumah sakit Husada Utama. Iya, oh, nah ya pabrik es kok Nah, Kobong. itu. Dan itu ditulis waktu itu Bu Sukit mungkin juga pernah tahu salah satu jurnalis senior itu pabrik es kok Kobongan. Nah kuwi aneh kan ya. Terlepas dari itu gini loh, alhamdulillah kemarin 5 hari yang lalu saya bereuni dengan teman-teman penyiar berbagai mantan penyiar ya, ada yang dari IBS, ada yang dari Hard Rock, ada yang dari macam-macam. Mereka Mas pun juga- dulu dari mana? Dari Gen ya? Hah? Dari dulu. Lo dari dulu. Dari rahim ibu yang jelasin. Iya, dari keluarga baik-baik lah. Ya lanjut. Jadi kalau saya sih awalnya dulu di Colors Radio, Oh Colors. kemudian pindah ke My Radio, terus yang lama bikin memang karena melok babat alas Iya. 3,5 tahun, kayak Jepang jajakin ya, Iya. 3,5 tahun. Berarti radio ini iki cek nang rawa-rawa Mbak Batalas. Oh enggak. Jadi dia dari Jadi, dasar. memang apa ya, teman-teman mantan penyiar ini atau mantan broadcaster ini juga merasa hal yang sama. Jangan sampai lah saat bertambah usia itu terus akhirnya kehilangan identitas Betul. jati yang Surabaya nih. Surabaya itu ya wes pada ini cablak, bisa dikatakan seperti itu. Terus nuansa kampung itu akhirnya sedikit banyak sekarang kayak tergerus gitu loh. Iya. Jangan sampai seperti itulah, makanya kadang susah kalau anak-anak sekarang itu kadang ada yang merasa minder udah kalau kumpul dengan ini, dengan itu, hanya karena dia wah aku tarik ke kampung itu loh. Apa itu mungkin bisa juga didasari karena sekarang bangunan sarana pembangunannya semakin lengkap ya, kayak Betul. misalnya kalau dulu kecil kita mungkin Cari lapangan. mau ke mall lah, Ya. tadi sih walaupun yang dari Perak ke Ya, kita butuh perjalanan ini. Nah kalau sekarang deket dekat sana sudah ada mall mall sendiri. sendiri, jadi rasanya ya itu yang membuat Dulu Delta itu paling top, apalagi TP sinar jago, sinar jago ada. sinar perasaan. Iya. Terus Berarti ada beda zaman. beda zaman. Lebih tua saya Mas, maafkan. Dulu ada Wijaya. Jauh Jadi Jaya. intinya bukan kita akhirnya terlena dengan apa ya kelangsungan masa lalu bukan. Cuman apa yang ada di masa lalu itu bisa dijadikan pijakan. Ini harus gimana melihat perkembangan kota seperti ini seperti apa. Iya. Itu sih yang kalau teman-teman ngomong bilang jadi bolehlah Surabaya itu berkembang seperti apapun tapi aja sampai lali atau hilang Surabaya. Iya benar. Itu sih. Saya setuju. Banyak kan sekarang anak muda itu Surabayanya hilang, jadi terkenal lebih modernisasi. Iya. Jadi nggak ada sekarang kita main di jalan kayak apa itu nggak ada. Ibaratnya bal-balan virtual. Kemudian kita main serba virtual. Memang sih kalau keadaan sekarang memang pantas, keadaan COVID virtual itu bagus. Tapi kalau untuk yang sebelum kayak kemarin kok ngapain sih? Dengan adanya COVID dan nantinya new normal itu kalau dari kacamata aku sih artinya kita dibawa lagi kembali ke habitat manusia saja nih apa Iya. ya kan. Jadi misalnya kita loh yang kita rindukan itu apa sih, kita bisa bukan hanya sekedar bertatap muka tapi suasana untuk menghidupkan kekeluargaan. Iya. Silaturahimnya. Itu yang Soal ini penting. iya virtual tidak apa-apa tapi kalau misalnya masih bisa menjaga kehangatan kan sekarang Kebersamaan lah yang penting.
kebersamaan juga nggak harus selalu kumpul bareng-bareng, bisa. Makanya virtual pun bisa. Nah, oke, itu kesan dari sang sejarawan. Sekarang kita ke ini ya, para relawan ini. Ini ada Mas Krishna ini dari Muda Bersedekah. Mas Krishna, adakah pesan dan kesan untuk ulang tahun Surabaya ini? Ya, pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minal adil wal faidin. Saya cuma berpesan kepada Surabaya ini agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal apapun juga ini. Gitu. Kalau mengenai ini Mas, mengenai kegiatan jenengan, apakah ada dengan adanya COVID-19 ini terbatas enggak kira-kira? Kalau dibilang terbatas, sebetulnya ada juga. Itu sebetulnya kita melakukannya hanya karena ada protokoler, itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik untuk sesama. Wah, itu yang penting. Itu yang penting. Karena apa? Itu untuk bekal nanti celengan di akhirat kelak. Iya, itu betul. Kalau selama ini saya amati kan dari kayak kegiatan sosial untuk yang berdampak itu kan banyak juga ya Mas ya. Ya. Kira-kira apa aja yang pernah jenengan alami selama di lapangan itu kalau melihat dari gini, kadang-kadang sempat kita publish ya untuk di Facebook dan sebagainya. Itu masih ada beberapa orang yang menganggap itu sesuatu hal yang riak, pamer atau sebagainya. Ya. Padahal dalam hati pribadi kita sebagai relawan ya, sama sekali tidak ada seperti itu. Kita hanya ingin mensiarkan supaya kita berbuat baik untuk sesama, itu aja. Betul. Itu aja. Tidak ada tendensi ingin apa tidak. Betul. Itu semua dikembalikan lagi dari cara pandang kita seseorang itu masing-masing. bagaimana, gitu aja. Nama Kadang- itunya apa gitu. Insya Allah kita tidak ada niatan seperti itu. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kayak kemarin contohnya ya, yang saya tahu waktu di jalan itu sekarang banyak orang yang berdampak itu semakin menempatkan diri di sekitaran jalan. Iya. Saya juga ironis ya lihat mereka yang dulu nggak ada yang apa ya seperti itu sekarang semakin banyak. Nah, kalau menurut jenengan gimana itu, Mas Kris? Ya karena gini kan, dalam hal sekarang ya, dalam kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini ya, itu kan mencari sesuap nasi itu sangat susah dalam hal ini. Jadi alangkah baiknya ya kita berbuat baik itu kalau tidak dimulai dari diri kita lagi, diri kita sendiri. Terus siapa yang akan memulainya? Betul. Gitu aja. Jadi selama kita masih bisa berbagi untuk sesama, jangan takut untuk kekurangan. Betul. Insya Allah kita berkecukupan. Ada rezeki Iya, ya, rezeki pasti pastilah. ada. Pasti ada itu. Iya. Insya Allah pasti ada. Semakin kita memberi, semakin kita mendapat. Apalagi di saat kita memberi itu di saat kita kekurangan. Wow, Pahalanya alhamdulillah luar banget biasa. itu. Masya Allah. Balasannya begitu banyaknya. Oh. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli sodako ya. Amin amin barakallah. Ya. Allahumma amin. Nah, sekarang saya mau wawancara sini ada dari penggerak UKM sama relawan anak. Tapi monggo Pak Mas Eko mana Mas Eko sama Mbak Di ini. Monggo kita ngobrol-ngobrol di sini. Ditunggu di lobi. Ya, monggo. Kita sudah ada Mbak Di ini Kakak D. Kalau saya manggilnya Mbak Di. Tapi terkenal dengan Kakak D. Kakak D ini sebagai penggerak UKM ya, bisa dibilang ya. Oke Kakak D. Wah, kelihatan muda ini Kakak D. Kakak kan selalu muda. Iya, berarti setara dengan Kak Seto. Oke Kak D. Nah, ini kan berhubung masih berbau lebaran. Ada kayak yang diucapkan atau disampaikan? Buat semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di tahun ini semuanya tetap semangat. Siap. Apapun dijalankan, tetap yang pasti halal ya. Ya. Aja. Terus untuk ulang tahun Surabaya, adakah pesan yang ingin disampaikan? Untuk ulang tahun Surabaya, semoga Surabayanya bisa zona hitamnya bisa hilang lah. Ya. Nah, itu yang paling penting. Penting itu. Zona hitamnya menghilang,
kita bisa melaku tunjungan lagi. Wah, sip, itu saya tunggu. Iya, sekarang jangan-jangan aja harus nunggu. Tapi di tempat-tempat yang tradisional. Iya. Kalau betul, kalau untuk UKM-nya sendiri mengenai ada dampak nggak ke pandemi ini? Sangat banyak teman-teman UMKM itu yang merasa penjualan mereka tuh turun drastis. Turun ya. Menurun sekali. Jadi memang beberapa teman ini harus pintar-pintar dari yang offline harus beralih ke online. Online semua ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun mengharapkan tetap online itu offline itu juga harus tetap ada. Tuh. Karena banyak pembeli yang lebih suka secara offline. Ya. Tahu barangnya, tahu kualitasnya ya. Dan enak makan di tempat. Gitu. Wah, saya setuju. Saya sebagai food reviewer nggak bisa dine in. Susah, beneran. Iya, nggak bisa cangkruk, itu membuat saya tersiksa. Benar. Kemarin aja saya baru dine in, baru makan di tempat. Udah, Nah, iya. usah bungkus-bungkus dah. Makanya itu cari yang buka buat makan itu susah sekarang. Nah, semoga semuanya clear. Amin. Sehingga kegiatan kita bisa kembali seperti itu. Dan ekonomi Surabaya meningkat kembali. Karena sekarang kan banyak yang berdampak juga. Saya lihat beberapa buruh yang di kawasan industri juga banyak yang di PHK juga kan ya. Bukan hanya buruh ya, ini semua. Pengusaha pun banyak yang gulung tikar. Dari teman-teman pengusaha juga banyak yang punya resto dulu berjaya tutup. Ada banyak. Bahkan restoran yang besar-besar pun sekarang juga sambat. Nggak bisa kalau ngandalin online katanya gitu. Karena restorannya dia memang dirancang untuk dine in. Itu yang susah. Nah, Kayak seperti di sini juga. iya, itu. Resto di jatuh harusnya juga Iya, online. karena nggak sekedar makan, suasana yang dibutuhkan itu loh. Suasana kumpul-kumpul. Itu makanya nanti kalau di yang mendatang yang ada new normal, mudah-mudahan bisa dibuka meskipun dengan kapasitas yang 50% dikurangin, bisa berjalan dengan baik. Itu yang ditunggu-tunggu. Ya, amin, amin, amin. Iya. Oke, lanjut ke ini Om Eko ini. Om Eko yang tadi yang carinya sulit karena saya tahu hobinya juga fotografi, jadi keliling aja dari tadi. Senangannya di belakang layar. Iya, kamu dalang Om di belakang layar. Oke, masih suasana Lebaran. Ya Om, Monggo. matur nuwun waktunya. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, Ya. lahir batin di Lebaran yang beda tahun ini ya Pak ya. Iya. Beda. Tapi nilai kekusukannya, nilai silaturahminya, Surabaya masih luar biasa. Ya. Masih bisa solid sampai hari ini ya. Betul. Dari rakyatnya, dari sampai pejabatnya luar biasa. Ibaratnya suasana boleh beda, kerukunan tetap terjaga. Surabaya Itu. Pancasilanya Kota santri. berjalan bagus memang. Iya. Beda dengan daerah-daerah yang lain. Memang ini kondisi sulit, disambung lagi dengan event tahunan ya, ulang tahun Surabaya juga kan. Jadi susah ini. Berdampak dari sektor, ya semua sektor ini, mulai dari Semuanya. pegiat seni, dari pegiat media, Ya, pegiat bisnis muda, bisnis yang banyak sekarang yang dari entertain, yang banyak berdampak, entertain, perhotelan, pariwisata. semuanya berdampak. Mm-mm. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Amin. 3 bulan itu adalah waktu yang lama ya. Betul. Orang mungkin sabarnya ini orang di fase-fase mendekati puncak ya. Jadi saya harap 4 bulan kalau Surabaya, cawu. iya, Rapotan begini. saya harap Surabaya ini tetap kondusif, karena Iya, berharap pada gitu. tahun ini udah eranya tahun politik untuk kepemimpinan wali kota, Ya, pergantian wali kota ya. Jadi jangan sampai ini jadikan ajang untuk Cari panggung. mencari panggung atau menjual suatu keadaan seperti ini. Saya harap masyarakat Surabaya itu jauh lebih dewasa. betul, setuju saya. Karena memang masanya masa yang sulit. Oke. Jadi mudah-mudahan ini cepat berlalu. Surabaya kembali, kemarin atau hari ini dikatakan zona hitam menjadi hijau. Ya. Seperti tagline-nya, Surabaya hijau dan bersih. Nah, seperti itu. Bukan Persebaya kan? Termasuk kebanggaan kita. Wani. Wani. Oke. Mas Eko ini kan sebagai
relawan pelindungan anak ya. Ya Om. Sekarang kan saya lihat banyak orang tua yang kurang menjaga atau apa ya putra-putranya sehingga banyak beberapa anak kecil yang tertular COVID-19. Ya. Itu menurut jenengan gimana untuk pesan buat orang tuanya biar ini anakmu gitu loh. Kamu jangan sembarangan. Kamu keluar pakai masker, anakmu nggak pakai. Kamu ajak bergerumbul di tempat yang seharusnya social distancing, kamu malah kamu biarkan. Itu gimana? Nah, di sini saya ngomong sebagai pemerhati anak Iya. ya. Di bulan Maret kalau tidak salah di akhir Maret itu saya bikin konferensi pers itu mengenai peran Pemkot untuk segera mengantisipasi Yeah. dampak corona ini untuk Yeah. anak-anak didik khususnya yang di bawah naungan Pemkot ya SD, TK, SD, SMP. Di situ kami sampaikan untuk sistem 3S saling sapa salam itu kan satu program sekolah itu harus ditiadakan sementara karena biasanya anak-anak itu harus bersalaman, harus pakai Setiap pagi kan namaste ya seperti itu. Itu kami rilis ke media untuk diajukan ke Pemkot dalam hal ini Bu Wali Kota dan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah diapresiasi. Langkah itu 2 minggu kemudian ada suatu kebijakan sekolah diliburkan. Ya betul. Karena memang anak-anak Surabaya ini sangat rentan beresiko ya. Betul. Pemerintah nggak mau nanti sumber daya anak di Surabaya ini Ikut tertular. seperti Nah itu. Jadi kami sudah melakukan langkah seperti itu, Om. Jadi preventif kalau Betul. bahasanya saya sampaikan preventif untuk merubah dari dalam katakanlah di lingkup pendidikan itu yang tadi saya sebutkan ada salim, sapa, senyum, seperti Senyum. itu kita minta ubah atau ditiadakan dulu selama pandemi ini. Iya, Karena betul. alhamdulillah diapresiasi seperti itu. Jadi kalaupun kita orang tua yang di dalam rumah ya, kita nggak, kalau saya pribadi dan teman-teman yang ada di grup itu orang tua itu juga sama, protokolernya juga sama, begitu ketat untuk anak-anaknya ya. Tapi terimbas dengan adanya anak yang menjadi korban COVID ya saya bilang itu dari lingkungan juga, Betul. dari kedisiplinan orang tua juga. Betul. Untuk bisa di rumah saja, kalau nggak penting jangan keluar. Oke, sekarang kita ketemu sama Ko Alfian. Ko, kita kan lagi ada itu Ko, masih suasana Lebaran. Nah, adakah yang ingin disampaikan Ko? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya. Semoga Indonesia segera bebas dari corona dan pulih kembali. Amin, itu harapan kami. Nah, untuk Surabaya kan lagi ulang tahun yang ke-727. Nah, adakah yang ingin disampaikan dan harapan buat kota Surabaya tercinta ini? Ya, Dirgahayu ke-727 Surabaya, dan dari sudah 7 abad dari Surabaya ini merupakan kayak gini. Kalau kita bicara tentang 7 abad berarti kita akan kembali ke masa pada dimana di Surabaya ini terjadi peristiwa di mana pemenangan atas perang terhadap prajurit Tartar. Ya. Dan dari semangat itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata kita di Surabaya ini punya semangat untuk pemenang. Menang ya. Ya kan? We are the champion. Bos. Dan dari semangat pemenang ini, ayo kita gunakan semangat ini untuk menghadapi new normal yang ada di depan mata kita. Dan saya percaya bahwa dengan bersama-sama kita pasti bisa. Amin. Nah, itu harus itu. Nah, kalau melihat suasana di Surabaya ini memang berdampak banget ya dengan adanya pandemi ini ya. Nah, nanti rencananya kalau dari jenengan dari perwakilan kan ini perwakilan rakyat ya, itu nanti dengan new normal ini strategi apa yang ingin diterapkan ke masyarakat kira-kira itu perwakilan?
strategi apa yang Jadi buat ya, mungkin kalau dari kita ekonomi. bicara new normal berarti kita ada old normal Nah, gitu kan. betul. Nah, dengan kondisi sekarang ini ya memang corona ini mungkin saya lebih suka memanggilnya itu bukan corona. Saya lebih suka memanggilnya itu Sirona. Jadi Sirona. nggak kelihatan menakutkan gitu, Sirona gitu kan. Nah, Marona. Marona merah. nah, kalau kita bilang soal strategi, pastinya ada kayak protokol kesehatan yang harus dijaga. Betul. Dan juga nantinya kita juga lagi mengusulkan tentang bagaimana nih protokol ekonomi yang pas. Nah, gitu, itu. supaya ekonomi ini segera pulih. Gitu. Tapi yang penting adalah kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan bukan makhluk yang paling kuat atau yang paling cerdas yang bisa survive, melainkan makhluk yang bisa beradaptasi itu yang bisa survive. Yang bisa survive ya. Karena dia makhluk yang bisa adaptasi ya, dia bisa menyesuaikan. Bukan Betul. buat apa kalau kita yang badannya kuat tapi nggak bisa adaptasi. Nah, setuju saya tuh. Nah, ini kalau menurut jenengan ini kira-kira optimis nggak Surabaya untuk bisa menjalankan new normal ketika melihat PSBB yang ke berapa ini? Yang kedua ini, yang ketiga ya ini kan. Ini jilid yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini kan apa ya? Ya masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli, bahkan sampai kena zona hitam yang di beberapa tempat itu. Gimana? Ya. Kalau memang kita lihat bagaimana kita harus optimis ya. Apalagi tadi saya sempat mengatakan bahwa dari leluhur kita ini sudah punya spirit seorang pejuang, seorang pemenang. Si kelas bulu. Dan dari saya sih melihat bahwa kalau masyarakat kita ini sebenarnya kalau dikasih sosialisasi yang baik itu bisa kok sebenarnya. Bisa ya. Pokoknya selama ada dukungan penuh Iya. dari beberapa aspek ya. Benar. Dan memang sekarang ini kita butuh itu solidaritas yang bukan cuma tinggi, tapi ya solidaritas yang tanpa batas. Betul itu yang ditunggu. Dan beberapa waktu lalu juga di konten IG saya juga menyampaikan gitu kan ada yang saya ingin peduli tapi kondisi saya seperti ini gimana. Saya cuma menyampaikan begini, bisa peduli itu baik, tidak ganggu itu juga baik. Justru lebih baik. Sekarang kan banyak yang beberapa lapisan masyarakat yang peduli, tapi di beberapa pihak mereka masih ya acuh lah ibaratnya sama hal seperti ini. Itu kan yang proses untuk pemulihan tuh yang bagi saya pribadi yang menghambat juga kan ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Surabaya kedepannya bisa tuntas mengatasi COVID-19-nya dan bisa menjalankan new normalnya dengan baik. Nah, sekarang kan harapan itu. Kalau kita bertahan seperti ini, aduh kasihan. Kita ekonomi Surabaya juga menurun dan juga SDM-nya juga banyak yang berdampak juga kan ya. Iya. Banyak yang berdampak, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Nah itu dari kemarin beberapa pantauan saya ada beberapa yang di kawasan industri yang sudah punya dampak juga yang di PHK dan sebagainya. Oke, terima kasih kok. Nanti kita sambung dengan pesan dan kesan dari beberapa relawan yang ada di sini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya.